Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh ada di tempat ini, kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa itu selalu menyertai kehidupan kita. Walaupun keadaan di sekeliling kita menghadap, kalau kita ada di tempat ini kita menghadapi banjir, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan menyatukan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita mau sembah Tuhan. Kita mengingat bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa itu selalu menjaga hidup kita. Terima kasih Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Ya, setiap saat, setiap waktu, penyertaan Tuhan yang sempurna itu adalah kekuatan kita yang membuat kita mampu untuk melangkah, karena hanya Tuhan yang menjaga hidup kita. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Sekali lagi, setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah
Tuhanlah penjaga jiwa kita, Tuhanlah pelindung hidup kita, dan Tuhanlah pemelihara segala sesuatu sampai selama-lamanya. Maka bersyukurlah atas anugerah Tuhan bagi kita sekalian yang menghimpunkan umatnya di hari yang suci dan indah ini untuk beribadah. Maka mari kita mengawali ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang memelihara alam yang diciptakannya dengan kasih dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus saat ini sampai selama-lamanya, memberkati dan merahmati jemaat sekalian. Amin. Nas pengantar ibadah. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan hari kasih sayang hari ini. Bukan sekedar untuk suami, istri, tapi untuk semua orang yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan untuk kita kasihi. Dan ini kita sudah masuk di pekan yang kedua, kita mewujudkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang surgawi bagi semua orang, khususnya yang terdampak banjir yang ada di gedung aula kita. Ya, bersyukur bahwa Tuhan yang menganugerahkan hati kita untuk melayani sesama dengan segala yang ada. Yang Tuhan ingin untuk kita bagikan. Puji nama Tuhan, dan Tuhanlah yang akan dimuliakan. Juga yang keempat ya, saya juga bersyukur atas kerjasama, kebersamaan semua jemaat. Di tengah-tengah situasi banjir ini kita begitu guyup, begitu semangat, tak henti-hentinya melayani, ya tidak pandang siapa kita, yang penting kita punya hati untuk mengabdi bagi orang yang sedang membutuhkan. Dan Tuhan, saya percaya akan menghargai semua usaha kita. Ya, kita tidak membutuhkan pujian manusia, walaupun sempat viral di media nasional sampai di Kompas TV ya, muncul juga. Tapi Tuhanlah nanti yang akan menghargai semua jerih dan juang kita, dan Tuhan yang dimuliakan. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah dipimpin oleh AWL. Tuhan memberkati.
Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita pagi hari ini ya. Hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang seperti yang disampaikan Pak Heru tadi. Saya juga mengucapkan selamat hari kasih sayang. Saya juga mengucapkan gongsi facai untuk semuanya yang merayakannya. Kita semuanya, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan beri salam ke kanan kiri kita, ada sukacita. Sungguh luar biasa bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya lewat hari kasih sayang saja ya, tapi dengan keadaan kita yang seperti sekarang ini, kita sedang menyampaikan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sungguh tiada pernah terukur, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kita akan angkat tangan kita akan bertepuk tangan.
besar untuk selama-lamanya. Saya persilahkan untuk petugas doa syafaat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kesempatan yang indah jika pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Dan biarlah apa yang kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan, kita syukuri karena kita sudah diberkatinya. Biarlah kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Mari kita bawa persembahan kita dan kita bawa juga doa syafaat kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kebaikan, kemurahan belaka terjadi atas hidup kami. Kami boleh memuji Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan atas hidup kami. Engkau yang memelihara, menjaga, memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang membentengi kami. Engkau yang menjagai kami. Engkau menempatkan kami semua di gunung batumu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, memberikan hikmat kepada kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Biarlah mata rohani kami tetap tertuju kepadamu Tuhan Yesus, yang mulia, yang agung, dan Engkau yang layak kami sembah. Kami bawa Tuhan ucapan syukur kami, persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, besar anugerah-Mu atas hidup kami. Jika kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, kami boleh tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami. Keluarga-keluarga yang pelihara. Engkau memberkati, Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Anak-anak kami, keluarga-keluarga kami. Engkau yang menolong, memberkati pekerjaan usaha kami. Engkau menolong, memberkati Tuhan dengan limpah anugerah-Mu. Engkau membuka jalan-jalan bagi kami Tuhan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu luar biasa untuk anak-anak kami yang boleh belajar, memanfaatkan waktu yang ada dengan fasilitas teknologi sehingga mereka belajar dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat kami boleh mengalami banjir.
Tetapi kami yakin Tuhan, Desa Tanjung Karang terberkati oleh karena ada hamba-hambamu, orang-orang yang kasih Kau tempatkan di sini, membawa menyalurkan berkat-berkat-Mu, membawa sukacitamu, membawa damai sejahtera-Mu, mendapat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Jika di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah menghadapi banjir ini, ada sukacita yang Kau berikan kepada setiap jemaat-Mu. Ada kesatuan, ada persatuan, ada keinginan untuk melayani, ada sesuatu yang Kau kerjakan untuk gereja kami. Dan kami boleh melihat karya Tuhan atas gereja ini. Terima kasih Tuhanku Yesus. Kami bawa program-program gereja kami, apa yang kami rencanakan, apa yang sudah kami renungkan, akan kami gumuli dan kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Supaya setiap program boleh berjalan dengan baik dan boleh dikerjakan oleh kami semua Tuhan, menjadi satu kesatuan jemaat GKM Tanjung Karang. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau menjagai setiap jemaat-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bawa Tuhan untuk pembangunan kantor sinode, biarlah Kau berkati, limpahkan berkat yang luar biasa Tuhan. Untuk pembangunan ini boleh terjadi dan boleh dibangun sesuai dengan target yang ditetapkan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagai anggota sinode GKMI, kami boleh ikut berkiprah untuk pembangunan kantor sinode kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk GKM Tanjung Karang. Engkau yang menolong, Engkau yang menjagai. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini, hamba-Mu Pak Heru yang akan menyampaikan firman-Mu, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bila setiap perkataan ucapan, apa yang Dia sampaikan, boleh menegur kami, mengingatkan kami, untuk kami tetap berpaut akan kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Karena kasih Allah yang luar biasa itu, yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, supaya kita boleh tetap berjalan, kita boleh tetap melangkah, kita boleh kuat untuk melakukan segala sesuatu tentang kebenaran. Kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan, kita akan naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kekuatan serta penghiburan
yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang membimbing kami dengan Roh Suci, yang Tuhan utus tinggal di hati kami, untuk kami melihat karya Tuhan yang ajaib dan besar. Dan kami wartakan, kami bagikan, kami saksikan karya Allah yang maha besar itu di tengah-tengah dunia yang sedang berduka oleh berbagai pergumulan, persoalan, tantangan. Maka Tuhan, hamba-hambamu siap mendengar firman Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan juga diberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan bersaksi, membagikan kebaikan Allah bagi segenap bangsa. Mohon Roh Kudus membuka hati kami dengan hikmat surgawi, agar apa yang kami fahami dan apa yang kami mengerti dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan sebagai bagian hidup kami yang tak terpisahkan dengan karya keselamatan yang masih terus dikerjakan Tuhan Yesus, yang melibatkan kami umatnya untuk mengambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim BL yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian terpujilah nama Tuhan. Kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 6 hingga 12. Kitab 2 Raja-Raja 2 6 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, Elisa ini, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyaknya menjadi 2 koyakan. Demikian jauh sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hanya ada 2 orang di Alkitab yang tidak mati, tapi diangkat ke surga. Yang pertama, Henok, ya.
Yang kedua, Elia. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat Elia ke surga di dalam badai. Dan itu dilihat, disaksikan oleh Elisa, cantriknya. Dan itu menjadi tanda bahwa kuasa Allah yang dimiliki Elia ditransfer, diberikan, didelegasikan kepada Elisa. Nah, kita melihat Elia adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Ya. Elia nabi besar karena skopnya, wilayahnya itu mencakup hampir seluruh Israel, utara dan selatan. Dan juga mujizatnya luar biasa. Ya, kita bisa melihat ketika Elia mengalahkan 400-an nabi Baal. Dan juga ketika Elia menyatakan mujizat Allah untuk janda di Sarfat. Dan yang lain yang mungkin tidak dicatat oleh Alkitab, tetapi kita melihat dua mujizat besar dan itu spektakuler yang dinyatakan Allah kepada hambanya Elia, sehingga orang takjub akan karya Tuhan. Orang heran akan karya Tuhan yang dinyatakan kepada hambanya Elia. Elia adalah salah satu nabi Tuhan yang besar. Dia diurapi Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan itu yang diminta oleh Elisa agar kuasa Tuhan itu juga nyata dan dimiliki oleh Elisa untuk Elisa dapat bekerja, berkarya seperti hanya Elia. Nah, maka ketika Elia bertanya, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga. Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian rohmu. Jelas, tegas, dan tidak berpura-pura. Biarlah aku minta 2 bagian dari rohmu. Kenapa 2 bagian? Itulah hak kesulungan yang diberikan oleh Allah bagi sistem hak yang terjadi di dalam adat Yahudi. Ada dicatat di dalam Ulangan 21 ayat ke-17. Setiap anak sulung itu akan mendapat 2 bagian dari warisan ayahnya. Dan Elisa minta 2 bagian dari rohmu. Waduh, ya itu sulit Elisa. Saya tidak berhak memberikan rohku dan rohku tidak bisa ditransfer kepadamu. Sebab itu hanya haknya, kuasanya, otoritasnya Tuhan yang dapat memberikan dan mengurapi kamu sebagai pelayanku dan pelayan Tuhan. Itu sukar, tapi jika engkau melihat apa yang nanti akan terjadi kepadaku, maka roh itu akan ditransfer kepadamu. Kuasa Allah akan diberikan, otoritas Allah dan kewenangan Allah yang diberikan kepadaku juga engkau miliki. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa engkau akan melihatnya. Itu kehendak dan kuasa otoritas Allah yang aku layani. Dan dari dialah kuasa yang aku miliki, aku sekedar alatnya, begitu kira-kira. Nah, maka kemudian kita melihat Elisa melihat sebuah fakta di depan matanya. Terjadi atas gurunya, atas sahabatnya, atas rekan kerjanya, atas mentornya. Bahwa Elia terangkat ke surga di dalam badai. Dan Elisa berkata, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itulah penglihatan yang dilihat real oleh Elisa. Dan itu tandanya bahwa Tuhan berkenan untuk mengaruniakan
kuasa rohnya agar Elisa bisa melanjutkan tongkat estafet dengan kualitas dan integritas yang sama dengan Elia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kemudian kita melihat di ayat-ayat berikutnya, Elisa memiliki kuasa Allah. Seperti hanya kuasa yang dimiliki oleh Elia, jubah yang tertinggal itu menjadi simbol otoritas Elisa dan kewenangan Allah yang dinyatakan kepada Elisa. Maka Elisa kalau kita lihat di teks-teks ayat-ayat berikutnya itu bekerja dengan luar biasa dan Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya, karya-karyanya lewat Elisa dan orang takjub dan heran akan Allah yang dilayani oleh Elisa. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita GKMI bahkan PGI dan bahkan komunitas umat Allah di Indonesia telah kehilangan seorang yang punya kuasa Allah, semangat kenabian yang luar biasa. Pendeta Aristarkus Soekarto yang dipanggil Tuhan sekian hari yang lalu. Kita kehilangan seorang yang punya kuasa kenabian di Indonesia. Bahkan PGI hadir, ketum PGI hadir pada saat ibadah tutup peti dan dia menyaksikan bagaimana Pak Aris itu tokoh yang berhati rakyat. Ya, tokoh yang berhati rakyat. Nah, kemudian Pak TAD dalam khotbahnya itu menyatakan, saya kehilangan atas perginya Pak Aristarkus Soekarto. Tetapi saya merasa saya mendapatkan kuasa Allah seperti halnya Elisa mendapatkan kuasa Allah dari Elia. Itu kata Pak TAD. Nah, saya berharap kita semua mewarisi semangat Pak Aris dalam integritas, kecakapan, kecerdasan spiritualitas. Bahwa gereja, ya salah satunya, komunitas harus diupayakan, dihidupi, digeluti, diperjuangkan kesehatian, kebersamaan, dan saling menyapa di dalam keramah tamahan dan solidaritas umat yang tidak memandang tingkat suku batasan apapun. Itulah komunitas gereja yang ingin diperjuangkan oleh Pak Aris. Dan semangat itu saya melihat ada di GKMI Tanjung Karang. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Dan cari rindu semangat ini kita hidupi terus. Kita hayati terus. Kita nyatakan terus. Bahwa kita sesungguhnya sudah mendapatkan dua bagian dari rohnya Allah. Artinya kita sudah mendapatkan otoritas, kekuatan, kewenangan, kuasa dari Allah untuk mengerjakan panggilan kita masing-masing di tengah-tengah dunia yang saat ini berduka oleh berbagai pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Kita melihat sekitar kita dan itu bukti nyata bahwa otoritas Allah sudah kita kerjakan dengan baik. Kuasa Allah sudah kita bagikan dan rahmat kebaikan Allah sudah kita bagikan kepada banyak orang. Dan itu sungguh menyenangkan Tuhan. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk melihat dimensi bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan kepada umatnya. Dan Allah juga menyatakan kepada Elisa, maka kita bisa melihat dua hal atau tiga hal yang penting. Otoritas, kuasa, dan kehadiran Allah dapat kita rasakan, dapat kita alami, dapat kita hidupi, dapat kita bagikan kepada orang lain. Ada tiga hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, harus dimulai dengan keheningan, kontemplasi,
saat teduh, meditasi dengan Tuhan. Itu artinya kita harus menciptakan sebuah ruang tersendiri untuk kita berdialog dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keheningan itu bukan kesepian. Kita bukan orang yang kesepian. Kita bukan orang yang terasing. Tapi kita orang yang sedang hidup di dalam keheningan dengan Tuhan. Dan justru di dalam keheningan itu ada ketenangan dan kedamaian. Ya, di tengah hiruk pikuknya situasi dunia, berbagai macam kegiatan yang ada, info yang macam-macam bisa kita akses setiap hari, ribuan informasi. Dunia bergerak begitu cepat sekali dan sangat-sangat dinamis, maka dibutuhkan sikap keheningan. Coba ada ketenangan di sana, ada kedamaian. Kita bukan orang yang terasing, kita orang yang bersekutu di dalam komunitas umat Allah, dan yang lebih penting kita adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Maka saat kita hening, kita diam, kita meditasi, kita sedang berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan diri dan berdialog dengan diri sendiri. Dan akhirnya kita dapat menerima secara utuh diriku di hadapan Tuhan dan siap menunaikan tugas-tugas pelayanan. Sebab Tuhan sudah membukakan keutuhan pribadi kita di hadapan Tuhan. Nah, persoalannya adalah apakah kita sudah berdialog dengan Tuhan? Di dalam keheningan, di dalam kesenyapan, di dalam meditasi, kontemplasi dan sebagainya, untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan dan berdialog dengan Dia dan dengan diri kita sendiri, sehingga kita dapat menerima secara utuh diri kita dengan segala keunikan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada masa-masa saya itu tidak bisa terima dengan diri saya. Benar nih. Salimbung. Salimbung, saya kuaco. Tuhan ini, saya ini ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dengan diri saya. Saya tidak bisa terima diri saya seutuhnya. Dan itu problem yang terbesar yang pernah saya alami. Namun kemudian Tuhan menyadarkan saya bahwa siapapun kamu dan apapun kamu berharga di mataku. Aku besertamu dan aku melengkapi kamu dengan kuasa. Aku memberikan rohku ke atasmu dan mengutusmu untuk membagikan rahmat berkat kebaikanku kepada dunia. Dan itu akhirnya mengubah hidup. Dan apakah kemudian itu lantas berhenti? Tidak juga. Saat sudah jadi hamba Tuhan pun, saat-saat saya belum bisa terima diri saya, masih sering kali muncul. Nah, maka harus dan terus dibutuhkan keheningan, kesenyapan, meditasi, dialog dengan Tuhan untuk mengerti seutuhnya diriku ini utuh di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Anak domba Allah yang darahnya tertumpah sudah membasuh semuanya yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tampil di hadapan Allah sebagai pribadi yang utuh. Yang kedua, hospitalitas atau keramah tamahan. Saat saya sudah menyadari siapakah diri saya, saat saya sudah mengerti utuh siapakah diri saya di hadapan Tuhan, maka saya akan memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Maka kalau kita lihat akhir-akhir ini, kita banyak melihat orang-orang yang sedang berteriak, adakah rumah bagiku?
Adakah tempat di mana aku bisa bernaung dan di situ mendapatkan sukacita, dihargai sebagaimana layaknya sebagai manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada? Adakah rumah bagiku itu sebuah jeriketan banyak orang? Nah, saya bersyukur bahwa kita sudah paling tidak menjadi rumah bagi mereka. Kita sudah menyediakan rumah bagi mereka yang sedang berkata, adakah rumah bagiku saat ini? Ya, maka komunitas umat Allah di Tanjung Karang siap untuk menjadi host yang terbaik. Agar orang kerasan betah menikmati bahwa inilah rumah saya bertemu dengan keluarga, bertemu dengan rumahku di Tanjung Karang. Amin. Dan itu sudah kita lakukan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kebisingan-kebisingan yang ada, di tengah berbagai gejolak dan juga situasi dunia yang ada, banyak orang yang terasing, merasa terasing, tidak punya teman, terlantar, kesepian. Yang namanya kesepian itu pasti butuh pelarian agar saya terbebas dapat keluar dari pelarian. Nah, yang terjadi adalah banyak orang mencari keramaian agar bisa keluar lepas dari kesepian kepada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Maka yang letih, berbeban berat, yang haus, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, maka mari kita bagikan ini. Kita bagikan Kristus agar yang terasing, yang terlantar, yang letih, yang lesu dan berbeban berat ini dapat merasakan kelegaan hanya di dalam kuasa Kristus. Dan Dia pakai kita semua untuk menyatakan itu dan mengantar orang berkenalan dengan Tuhan. Lewat kebaikan, keramah tamahan, hospitalitas yang kita berikan dan kita nyatakan terbuka kepada mereka. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa timing kita membangun gedung ini tepat. Itulah waktu Tuhan, itulah kairos yang Allah berikan dan kita dapat menangkap kairos Allah untuk kita kerjakan, wujudkan. Bayangkan jika kita tunda-tunda ya Pak Tasono, Pak Budi. Gedung ini kita besok-besoklah kita bangun. Tahun ini banjir, kita mengulangi sejarah masa lalu. Tapi tahun ini tidak. Kita tampil sebagai komunitas umat Allah yang dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Maka terpujilah dan kemuliaan hanya bagi Allah yang maha tinggi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka mari kita kuat eratkan komunitas kita. Dan kita berdayakan semaksimal mungkin agar kita makin menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, doa. Doa itu menjadi dimensi bahwa otoritas, kuasa dan kehadiran Allah itu nyata di dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan komunitas. Maka doa itu usaha untuk mengatasi ilusi yang sering menguasai, yaitu bahwa kita harus menikmati segala yang kita miliki. Doa itu bagi saya usaha untuk kita terhindar dari jebakan ataupun trap untuk
menikmati segala yang kita miliki tanpa dapat direbut oleh orang lain. Loh Pak, apakah kemudian kita tidak boleh menikmati yang diberikan Tuhan? Sangat boleh. Silakan menikmati semua yang Allah berikan, yang Allah nyatakan bagi kita. Mari kita nikmati dengan penuh sukacita, tetapi jangan kemudian itu kita genggam erat, kita pegang kuat seolah-olah itu milik kita dan Allah pun tidak boleh mengambilnya. Maka doa itu adalah usaha untuk mengatasi itu. Tentu kita tidak mau kita kecewa ya. Kita tidak mau kecewa, disakiti. Kita tidak boleh ada orang yang menyakiti saya, mengecewakan saya, dan keluarga, dan kelompok barangkali, dan bendera barangkali. Tidak boleh ada yang merebut apa yang saya sudah miliki. Maka bagi siapapun yang ingin merenggut apa yang aku miliki, maka saya siap untuk melawannya, siap untuk menghancurkannya. Nah, doa itu mengatasi sikap yang seperti itu. Nah, maka mencoba untuk terus memahami ya, bahwa doa itu adalah seperti kita sedang membuka tangan kita. Siap terima segala sesuatu dari Tuhan, apapun itu. Tapi juga siap jika Tuhan mau ambil sesuatu dari kita. Apapun itu. Saya juga bergumul, Tuhan kalau Tuhan ambil sesuatu yang berharga di hidupku, aku siap enggak ya? Mungkin saat ini kita juga tidak siap. Tapi ya harus siap. Kalau itu Tuhan yang mengambil. Itulah doa kita. Tuhan, saya siap, tanganku terbuka untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Apapun itu, tapi juga siap ketika Tuhan mengambil sesuatu daripadaku. Apapun itu bentuknya. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada satu kalimat yang saya pikir baik untuk saya bagikan. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Van Bremen. Demikian. Ada banyak di dalam hidupku yang pegang dengan tangan tergenggam. Hartaku, pekerjaanku, kedudukanku, sahabat-sahabatku, gagasan-gagasanku, prinsipku, gambaran diriku. Jika genggaman itu aku buka, semua masih tetap ada. Tidak ada yang jatuh. Tetapi tanganku terbuka. Dan itulah doa. Setelah beberapa waktu, ya jika tanganku tetap terbuka, Tuhan akan datang. Ia akan melihat dan memeriksa tanganku, apa saja yang aku punya. Ia akan heran. Begitu banyak yang kamu punya. Lalu ia akan memandang aku dan bertanya, apakah boleh yang ini aku ambil? Dan aku menjawab, tentu boleh engkau ambil Tuhan. Tanganku terbuka. Dan mungkin lain waktu Tuhan akan datang lagi dan melihat tanganku masih terbuka dan dia bertanya, apa boleh aku ambil lagi sesuatu dari tanganmu? Jawabku, tentu saja boleh Tuhan. Silahkan ambil. Segala sesuatu yang aku miliki, asal itu terbaik daripadamu, ambillah. Itulah doa. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Elia pernah marah pada Tuhan. Tuhan, aku kurang ngopo toh.
bekerja bagi Engkau. Semuanya aku berikan untuk Tuhan. Tapi saat ini Engkau akan ambil nyawaku Tuhan. Aku dikejar-kejar oleh Ahab dan Isabel. Dan dia protes kepada Tuhan. Ya kasarnya, Tuhan, inikah balasanmu kepadaku? Hambamu yang setia melayanimu dengan mati-matian. Engkau akan ambil nyawaku. Engkau usik keamananku, ketenanganku. Aku dikejar-kejar. Aku harus bersembunyi. Inikah Tuhan balasanmu kepadaku? Itu Elia, sang nabi besar itu pernah alami. Maka tadi saya katakan mungkin saya juga belum siap kalau hal yang saya pegang ini mau diambil Tuhan. Saya mungkin belum siap Tuhan. Tapi tolong Tuhan siapkan hati kami saat Engkau akan mengambil yang terbaik, yang terpenting dalam hidupku. Asal jangan Engkau ambil Kristus dalam hidupku. Nah, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah dimensi-dimensi kuasa, otoritas dan kewenangan Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita saat ini. Dengan landasan teks dari 2 Raja-Raja 2. Kisah Elia yang dipakai Tuhan. Dan dia menyerahkan otoritas itu kepada Tuhan untuk memberikan semuanya kepada siapa Tuhan berkenan dan berkehendak. Maka kita boleh meminta otoritas itu kepada Tuhan. Tuhan berikan kami otoritas, kuasa, hikmat Allah kepada kami. Namun jangan pernah paksa Tuhan memberikan itu kepada kami. Ya nek diberi, kalau tidak. Tapi yakinlah, Tuhan mengerti hati umatnya. Maka mari kita bekerja, kita berjuang, kita menjadi murid-murid Tuhan yang terbuka, berpusat kepada otoritas, kuasa dan hikmat Tuhan, berpijak pada sesama dan dunia, dan bekerja demi kebenaran dan keadilan. Maka pertanyaannya yang Tuhan Yesus nyatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu, dan juga sesamamu manusia dengan kasih yang sama yang kau berikan kepadaku. Itulah hukum yang pertama. Diciptakan Tuhan untuk melayani sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan kuasamu, dengan hikmatmu, dengan otoritasmu, beri kami keberanian untuk menyatakan itu bagi semua orang. Kami bersyukur atas perhimpunan kami, atas komunitas kami di gerejamu ini, yang Tuhan izinkan menghadapi situasi yang tidak mudah. Tuhan, tapi kami bergantung kepada Tuhan, maka saat kami bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan melengkapi kami dan juga memberikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan terus kami berdoa supaya firman-Mu ini benar-benar termeteraikan di hati kami, dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan berkenan untuk memberkati kami, juga Tuhan mohon tetap satukan hati kami dan juga Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan yang terbaik agar kami tetap dapat dan juga terus melanjutkan tongkat estafet khususnya dari bapak-bapak gereja yang juga itu sampai pada hari ini, dan kami akan lanjutkan legasi itu, warisan iman itu bagi anak cucu dan juga generasi selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan memohon mengucap syukur atas sabdamu ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan
mengucap syukur. Amin. Majelis yang menyampaikan warta, saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Heru yang sudah sampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman yang sudah kita terima pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Heru selanjutnya. Ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah raya kita minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Suprobo dari GIA Genuk. Kemudian untuk petugasnya Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta. Kemudian untuk kegiatan gereja tengah minggu ini, yang pertama doa pagi tetap diadakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Setiap pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi di gereja. Kemudian untuk persekutuan doa diadakan pada hari Selasa jam 6:30 malam di gereja. Kemudian hari Rabu akan diadakan rapat majelis jam 6:30 malam di gereja. Kemudian persekutuan Yosua Youth diadakan pada hari Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian untuk kebaktian sekolah minggu besok minggu depan akan diadakan kebaktian sekolah minggu offline. Bagi yang melayani tertera di dalam warta pagi hari ini. Kemudian hari Senin, Selasa, dan Rabu diadakan latihan musik dan vokal. Bagi yang ikut silakan menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian kami umumkan kembali bahwa kami akan mengadakan penyerahan anak, secara ibadah penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang anaknya belum diserahkan bisa segera mendaftar kepada majelis maupun hamba Tuhan. Penyerahan anak ini nanti akan kita lakukan pada bulan Maret ya. Mohon semua jemaat bisa memperhatikan tentang hal ini. Kemudian untuk laporan keuangan pembangunan masih tetap tidak ada perubahan. Kemudian laporan ibadah minggu yang lalu, jemaat yang hadir 79 orang, total penerimaan persembahan 22.568.000 rupiah. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat GKMI Tanjung Karang, saat ini di tempat kita GKMI Tanjung Karang menampung pengungsi sejumlah 48 pengungsi, supaya jemaat juga clear dengan hal ini, dan kita akan terus layani mereka sampai dengan air nanti benar-benar surut dan rumah mereka sudah bisa ditempati. Untuk beberapa hal yang Bapak Ibu juga bisa lihat di dalam KTB, WA KTB atau WA Group di KTB namanya, Bapak Ibu bisa melihat segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu penerimaan sumbangan maupun beberapa hal yang terjadi, Bapak Ibu bisa melihatnya. Juga kami sampaikan lagi bahwa memang minggu ini kita sempat viral GKMI Tanjung Karang secara nasional gitu. Mungkin Bapak Ibu jemaat perlu tahu kenapa sampai sejauh itu gitu ya. Jadi kita tidak pernah secara langsung memviralkan hal itu dan kita juga tidak tahu ternyata menjadi seperti ini gitu ya. Jadi walaupun itu baik gitu, tetapi kami tetap harus sampaikan bahwa kronologi untuk foto itu menyebar kemana-mana itu adalah ketika memang kita bagikan ke KTB, memang ada situasi semacam itu, kemudian ada teman-teman yang bagi di Facebook, kemudian info seputar Tanjung Karang itu ada satu yang mengambil foto itu kemudian memasukkan di dalam medsosnya, kemudian diambil lagi oleh ISK dan akhirnya menyebar terus dan akhirnya jadi viral. Jadi majelis maupun aktivis GKMI Tanjung Karang tidak pernah sekalipun untuk mempunyai tujuan untuk
untuk seperti itu. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi memang supaya kita semua bisa melihat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih Tuhan nampak di dalam GKMI Tanjung Karang yang mau melayani siapapun juga untuk kemuliaan Tuhan, tidak membedakan suku, agama atau apapun juga gitu. Nanti sore PCNU akan hadir di pengungsian kita untuk memberikan beberapa pelayanan. Kemarin juga hari Jumat kemarin juga sudah datang PCNU Kudus untuk ya silaturahmi gitu ya, dan juga menyampaikan bantuan gitu. Kemudian kemarin yang dari Pondok Pesantren Al-Muayyad juga mengucapkan terima kasih karena diizinkan orang Muslim beribadah sholat di GKMI Tanjung Karang. Jadi secara substansi baik semuanya, dan mereka melihat ini adalah wujud dari toleransi beragama yang memang dihidupi di GKMI Tanjung Karang. Itu beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan situasi saat ini, dan tetap mohon dukungan doa, mohon dukungan dari segenap aktivis Jemaat GKMI Tanjung Karang untuk kita bisa terus melayani para pengungsi dengan baik dan maksimal. Tuhan memberkati. Ya, satu hal yang luar biasa saat kita, seperti yang Pak Heru katakan tadi, kita menjadi rumah. Saya tuh paling senang dengan kata-kata rumah, home. Itu tempat kita pulang, tempat kita kembali. Itu dari segala yang sudah kita alami, rumah adalah satu-satunya tempat yang paling nyaman untuk kita kembali. Nah, Tanjung Karang sudah menjadi rumah untuk banyak orang, dan itu dan setiap Bapak Gembala, Mbak Tuhan, juga Bapak Majelis yang menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita, supaya kita boleh tetap mewartakan kasih Tuhan, kita menjadi rumah untuk banyak orang. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Tetap ada sukacita pagi hari ini, amin. Dan kita tidak boleh pernah lelah untuk mewartakan akan kebenaran Tuhan. Jangan lelah. Semuanya kita angkat tangan kita bertepuk tangan dengan semangat bahwa kita tidak pernah lelah, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
Jaga jemaat tidak lelah, sebab Tuhan adalah kekuatan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Baik, kita akan sama-sama mengucapkan komitmen kemuritan yang demikian. Sebagai jemaat Kristen, mari kita bersaksi dan menyatakan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama dengan semua jemaat Tuhan yang kudus dan am di berbagai tempat dan di sepanjang abad, kita juga akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan wartakanlah Kristus dan juga jilmakanlah Kristus dalam kehidupan kita sampai Dia datang kedua kalinya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya hikmat dan kuasa Allah Bapa dan sukacita Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memampukan kita bekerja melayani Tuhan dan sesama sampai Kristus datang yang kedua kali dan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat semuanya. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan hari kasih sayang, selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati.